atas niat mulia kedua keluarga melaksanakan sunat Rasulullah. Secara simbolis telah diterima, silakan diabadikan. Dan orang tua calon pengantin wanita akan mengalungkan rangkaian melati di kedua calon pengantin telah berada di meja akad nikah. Silakan untuk selamat datang di acara akad nikah Sarah Silvia Putri dan Avicenna Atala Zaki Gani Ali sebagai saksi pihak calon pengantin wanita. Mengawali rangkaian acara akad nikah pagi hari ini, marilah kita ikuti pembacaan kalam ilahi ayat suci Al-Quran. Ananda Avicenna Atala Zaki Gani Ali bin Ali Yulfikar, saya nikahkan dan saya berikan kau dengan anakku yang sangat aku cintai yang bernama Sarah Silvia Putri dengan mas kawin berbagai mulia seberat 24 gram dan uang tunai sebesar 420 USD dibayar. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Silvia Putri binti Bambang Susatyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allah ilayna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladziina faddalahum Allah fadlan kabira. Yang saya hormati Bapak Haji Joko Widodo, para hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo serta Ibu Dr. Hajah Leni Sri Mulyani dan Bapak Dr. Ari Zulfikar beserta Ibu Dr. Dewi Tenti Esa, para undangan sekalian, hadirin terutama kedua mempelai yang baru saja dinikahkan, Ananda Avicenna Atala Zaki Gani Ali dan Ananda Sarah Silvia Putri. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah menyaksikan perkawinan kedua anak kita ini. Mudah-mudahan perkawinannya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kedua mempelai, saya ingatkan bahwa perkawinan itu akad suci. Di dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidh, perjanjian yang kuat. Ada 3 perjanjian dalam Al-Quran yang disebut sebagai mitsaqan ghalidh. Pertama, perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidh. Saya buat perjanjian
dengan mereka Bani Israel dengan perjanjian yang kuat. Kedua, perjanjian Allah dengan para nabi. Wa akhadna minhum wa akhadna minan nabiyyin wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami telah ambil perjanjian dengan para nabi, dengan engkau Muhammad, dengan Nuh, dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa, dan kami telah melakukan perjanjian dengan perjanjian yang kuat. Yang ketiga, antara suami dan istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wanita-wanita itu telah mengambil perjanjian dari kalian para suami dengan perjanjian yang kuat. Ketika Anda suami Ananda Fisina menyatakan saya terima nikahnya, ketika itu Anda sedang melakukan perjanjian yang berat. Kita akan ghalidha untuk mengambil alih posisi semula dari ayahnya, dan konsekuensinya Anda mendapatkan semuanya yang tadinya tidak halal sekarang menjadi halal, yang haram buat orang yang lain. Oleh karena itu ini perjanjian yang kuat untuk menjaga, memelihara istri Anda. Bahkan menurut Syekh Nawawi Al-Bandani, perjanjian itu sesungguhnya bukan dengan istri Anda, tetapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Nawawi, li'anna al-akhir bil ahdi minkum haqiqatan huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sesungguhnya mengambil janji Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati-hati ketika Anda mengatakan saya terima nikahnya, Anda berjanji dengan Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ittaqullaha fin nisa, hati-hati terhadap perempuan. Wa innakum akhadtumunna bi amanatillah, karena kamu mengambilnya atas dasar amanat Allah. Amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan untuk mengambil kehormatannya dengan kalimat-kalimat Allah. Bukan buat yang pengantin baru saja, pengantin lama juga hati-hati, sama juga hati-hati. Oleh karena itu saya harap akan Anda menjadi suami yang baik. Saya nasihatkan suami istri semuanya, karena begitu pentingnya perkawinan itu. Pertama, luruskan niat Anda berdua bahwa perkawinan ini adalah untuk niat ibadah pada Allah Subhanahu, supaya berpahala. Karena apa? Karena banyak amalan kelihatannya amal duniawi, tapi dia menjadi amal akhirat, berpahala. Dengan apa? Bihusnin niat, dengan niat yang baik. Jadi niat itu posisinya penting sekali. Dan dunia menjadi akhirat karena niatnya. Sebaliknya, bisa saja amalan akhirat, ibadah akhirat, tapi niatnya jelek. Dia menjadi amalan dunia dan tidak berpahala, bahkan berdosa. Isuin niat dengan niat yang jelek. Karena itu niat adalah kunci akan jadi ibadah apa jadi tidak jadi ibadah. Jadi sekarang niatnya luruskan, lempengkan niat ibadah untuk berkali supaya berpahala.
Dan kepada pengantin yang lama saya nasihatkan, barangkali dulu niatnya kurang lurus, sekarang niat lagi, niat baru lagi, supaya sisa perkawinannya jadi ibadah. Ya. Niat, jangan gak niat Pak, niat ibadah. Siapa tahu dulu Allah. Ya. Saya kira itu penting. Innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung niat. Yang kedua, terimalah suami Anda dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terimalah istri Anda dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada suami yang sempurna, nggak ada. Istri sempurna itu tidak ada, pasti mesti ada. Sebelum jadi suami tidak tahu seperti apa kan. Begitu sudah jadi suami baru ada yang nyenengin, ada yang nyebelin kan. Tahu kalau tidur bagaimana. Begitu jadi suami tahu suaminya ngorok ternyata. Dibalas suami Anda segala apa yang ada, termasuk pengorokannya segala macam. Terima istri Anda juga dengan segala kekurangan. Perempuan itu tidak sama. Ada yang diajak bicara itu iya, ngomongnya nggak seminggu sekali. Tapi ada perempuan yang kalau ngomong kayak petasan. Suaminya satu kalimat, istrinya ratusan kalimat, gitu. Itu ada. Jadi terima istri Anda. Ada yang perempuan itu susah tersenyum. Katanya kayak malaikat Malik, penjaga neraka itu nggak pernah senyum. Saya belum pernah ketemu katanya itu. Ya ada perempuan yang kalau senyum tidak pernah berhenti senyum terus. Senyum terus. Ada yang galak, ada yang buruk. Apa namanya? Waktu terjadi ketika suaminya pulang, Nabi Muhammad pulang dari Dohiro mendapat waktu ketakutan, diselimuti, dihibur, ditenangkan, supaya tenang. Kalau bagi bunda ditenangkan. Jadikanlah rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakit. Harmonis. Harmonis itu artinya dalam baik. Rumah tangga yang sakinah itu kalau ada mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Saya kira mawaddah itu pasti. Karena itu dilarang dilakukan perkawinan tamu saling mencintai, karena tidak akan membawa suasana yang harmonis, tidak akan ada sakinah. Tapi cinta itu kan tidak panjang, kalau sudah lama kita bagus. Karena itu ada pernikahan yang kedua namanya rahmat, kasih sayang. Kasih sayang yang awet sampai tua, sampai nenek-nenek itu kasih sayang. Kalau ada suami istrinya sakit, lurus, dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, itu bukan lagi mawaddah, itu rahmat, itu kasih sayang. Itu juga istri ketika suaminya tidak berdaya, misalnya sakit, dengan baik, itulah. Ya, karena itu mawaddah warahmah itu adalah amat menjadikan rumah tangga yang sakit. Ada lagi satu hal lagi yang penting lagi. Saya nyebutnya husnul tafa'ul.
husnul tafahum itu saling pengertian. Saling pengertian itu penting karena apa? Kalau sama-sama mengerti, jangan benar, salahnya pun dimaklumi. Oh, begini lagi. Bagaimana pulang, uangnya pulang kerja lebih banyak, misalnya dia kelihatan tegas, istrinya bisa memahami begitu. Atau istrinya lagi datang bulan mendingan, misalnya husnul tafahum. Jadi mawaddah warahmah wa husnul tafahum, 3 hal inilah sebenarnya yang membuatkan kita miskin. Bukan hanya suami istri, dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara juga seperti itu. Kalau ingin harmoni harus ada saling mencintai, harus ada saling menyayangi, rahmah, dan harus ada husnul tafahum, saling pengertian. Kalau tidak saling pengertian, su'ut tafahum, jangan dan salah, benar pun disalahkan. Bagaimana supaya salah? Nah, itu karena saling salah pengertian. Itulah pentingnya husnul tafahum. Jadikan rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang maslahah. Jadi bukan hanya sakinah, tapi maslahah. Maslahah itu sejahtera. Lahir dan batin. Oleh karena itu, jadikan rumah tangga Anda, anak-anak Anda menjadi sejahtera. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan supaya kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'aban. Hanya mereka khawatir jangan sampai meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah apanya? Lemah ekonominya, nanti akan susah, dia akan sulit. Lemah pendidikannya, lemah kesehatannya. Kalau stunting nanti tidak akan menjadi anak yang cerdas, tidak sehat, tidak akan menjadi anak sudah lemah imannya. Jangan sampai menjadi meninggalkan anak-anak yang imannya lemah. Iman lemah itu mudah terprovokasi, mudah terpengaruh, mudah terbawa arus imannya. Oleh karena itu ada doa yang selalu diminta, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, saya minta iman yang sempurna, yang kuat, wa yaqinan shadiq, dan keyakinan yang kuat, yang betul, yang betul. Ini kenapa? Karena itu menjadi supaya tidak lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah kesehatannya, tapi juga lemah imannya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalian menjadi sepasang suami istri, membangun rumah tangga yang sakinah, yang maslahah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina hadaini al-arusain kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, pertautkanlah kedua mempelai seperti Engkau pertautkan Nabi Adam dan Ibu Hawa, baina Ibrahim wa Sarah, dan antara Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, baina Musa wa Safura, antara Nabi Musa dan Siti Safura, wa baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra, dan antara Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah. Allahumma barik lahuma wajma' bi khairin bainahuma. Ya Allah, berkatilah keduanya dan satukan keduanya dalam keadaan yang terkait. Allahumma yassir umurahuma wa balligh muradahuma. Ya Allah, mudahkan segala urusannya, sampaikan segala tujuannya.
hasil maqasidahuma waqti hajatihima, sampaikanlah maksud tujuannya dan penuhi segala hajatnya. Wa aslih jami'a umurihima, umuri dinihima wa umuri dunyahuma, perbaikilah semua urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan agamanya. Warzuqil mawaddata warahmata wa husnat tafahumi bainahuma. Ya Allah, berikan kepada mereka mawaddah, saling mencintai, saling mengasihi dan saling memahami antara keduanya. Warzuqil aulad wal ahfad as-salihin lahuma, berikanlah anak keturunan yang saleh-saleh bagi keduanya. Wa adim ta'alluqahuma ila akhir hayatihima, dan langgengkanlah hubungan keduanya sampai ke akhir hidup keduanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.